Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema membangun generasi rabani dengan meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga perumahan Geraha Rinjani yang telah memberikan atau menyisihkan rezekinya sedekah untuk kegiatan panjang mulut ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan apa yang telah disumbangkan dan diberikan kepada hadirin hadirat yang berbahagia. Yang pertama, kami selaku pengurus Ketua DKM Radatul Mukminin lingkungan perumahan Geraha Rinjani mengucapkan ribu-ribu terima kasih kepada Ketua Pelaksana PHBI Maulid tahun ini, sehingga apa yang sudah dimusyawarahkan, yang direncanakan bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya atas bantuan support dari Ketua RT dan seluruh warga-warga lingkungan perumahan. Melalui forum RT Geraha Rinjani mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada masyarakat Geraha Rinjani yang telah ikut berpartisipasi dengan sodakohnya bisa mengadakan PHBI ini. Atas rezeki bapak-bapak ini semoga Allah membalas dan melipat gandakan apa yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan pada hari ini. Mungkin saya mewakili dari forum RT tidak banyak mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ketua Panitia dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Geraha Rinjani atas terselenggaranya kegiatan PHBI tahun ini. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita bisa memberikan sedekah yang lebih besar untuk kegiatan-kegiatan PHBI yang ada di Masjid. kepada RT 03 yang telah membuat panjang dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya Gang Meleho diwakili dari RT 04 yaitu Bapak. Mudah-mudahan di tahun berikutnya bisa memberikan yang terbaik. Dan Gang Biduri dari RT 04 diberikan kepada Ibu Vita Mariana, perwakilan dari RT 04 Gang Biduri. Dan selanjutnya dari Gang Maratul Soleha dari RT 04 diwakilkan oleh Ibu Siti Jena. Dan tentunya momen indah di pagi ini diabadikan bersama Namoto. Dari Gang Damai RT 04 diwakilkan oleh Ibu Siti Maisaro. Namoto yang selalu mengabdikan. Dan selanjutnya dari Gang Kocak dari RT 05 yang diwakilkan oleh Bapak Daniel. Dilanjutkan oleh dari Gang Bulu Tangkis RT 05 yaitu Bapak Nikmat, warga RT 06 yaitu Bapak Amin, dan warga RT 06 Bapak Taufik. Sekali lagi ini merupakan wujud tanda cinta kasih kepada seluruh warga yang telah berpartisipasi dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah bertepatan pada tanggal hari ini Minggu 22 September 2024. Gang Buntu RT 07 yaitu Mama Adel, dilanjutkan oleh Gang Buah RT 07 Bapak Sobari. Ini merupakan pelakat tanda cinta kasih dari Bapak Ibu yang berbahagia. Kita berkumpulnya di sini
tentunya dalam rangka memperingati Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah tidak kita ragukan lagi, saudara, ketika kita bergembira, bersenang hati menyambut kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapat syafaatul ummah di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam satu kisah Abu Lahab yang jelas-jelas ahli neraka yang kita tahu di dalam Al-Quran, suratnya Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ahli neraka Abi Lahab, saudara, itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Abu Lahab bersenang, bergembira, bahkan sampai senangnya Abu Lahab itu memerdekakan hambanya, memerdekakan budaknya, amatnya yang bernama Suwaibah, bukan Suwaibah, Suwaibah. Amat Abu Lahab itu diperdekakan oleh Abu Lahab karena mendengar ada kabar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keponakannya lahir. Dengan senangnya Abu Lahab itu, maka dapat dispensasi takhfiful azab, diringankan siksanya. Setiap hari Senin, Bapak Ibu, Abu Lahab di neraka disiksanya ringankan, ringan siksa. Setiap hari Senin Abu Lahab tidak disiksa. Karena apa? Karena senangnya lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Lahab ada yang jelas-jelas ahli neraka, diringankan siksanya karena senang dengan lahirnya Nabi Muhammad, apalagi kita. Walaisa kalbasari, tetapi bukan manusia biasa. Manusia sama seperti kita, Muhammad itu, namun beda kualitasnya. Bahwa yakutatun, andaikan Rasulullah itu manusia sama dengan kita, ibarat kita batu, Pak. Kalau batunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yakutatun itu intan mutiara. Rasulullah mengibaratkan batu berlian, sedangkan kita wadnasu kal hajar, kita mah seperti batu perang, seperti batu puing-puing urugan, tidak ada tidak ada. Kalau batu intan mutiara masih sedikit saja, harganya sudah miliaran, saudara. Tapi kalau baru batu korak, batu urugan, satu truknya itu 200.000, saudara. Sungguh luar biasa bedanya kualitas kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita ngaku cinta Rasul, kita harus kenali dulu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan adanya peringatan Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa ada Nabi kita, Nabina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman dulu ada seorang Nabi, Nabi kita, Nabi Muhammad, dilahirkan di Mekah. Bapaknya Abdullah, ibunya Aminah, kakeknya Abdul Muthalib. Itu harus kita ajarkan sama anak-anak kita. Wajib. Bagaimana kita mencintai Rasul kalau kita tidak kenal dengan Rasulullah? Bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cukup dengan kita. Yang pertama, bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita selalu memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa tuh?
sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Tuh, kalau kita bukti cinta kepada Rasulullah, kita harus memperbanyak membaca sholawat. Bapak Ibu sering baca sholawat? Berapa sehari buat sholawatnya? 10, 100, 1000, pernah 1000? Pada sholawat belum? Astagfirullah. Katanya aku cinta Rasulullah, katanya pengen dapat syafaat Rasulullah. Kita baca sholawat cuma 10. Astagfirullah. Mestinya 1000 Pak. 1000 baca sholawatnya Pak. Karena yang paling banyak membaca sholawatnya itu yang dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada istilah muludan itu muludan mabrur, muludan makbul. Bahkan ada yang termasuk muludan marbul. Tapi yang mana sih yang termasuk muludan makbul, mabrur itu? Muludan mabrur itu Bapak Ibu, kalau kita sebelum muludan tidak sholat, setelah muludan kita rajin sholat. Kalau tadinya sebelum muludan kita sholat di rumah, setelah peringatan maulud kita meramaikan sholat berjamaah di masjid, namanya muludan mabrur. Namanya muludan mabrur. Yang biasanya kita malas ngaji di majelis taklim atau di pendopo masjid, ketika setelah muludan diperingati kita jadi rajin ngaji ke masjid atau majelis taklim, rajin pengajian. Namanya muludan mabrur. Tapi kalau muludan mardud, muludan yang tertolak, itu sama sekali tidak membekas dan tidak ada perubahan yang lebih baik. Yang biasanya tidak sholat, ya tidak sholat setelah muludan. Yang biasanya malas ngaji, ya nggak mau ngaji. Namanya muludan mardudun, muludan yang tertolak. Na'udzubillah bima na'udzubillah. Semoga muludan di film Gerah Rinjani ini termasuk muludan yang mabrur dan makbul, sehingga ada perubahan yang lebih baik. Yang tadinya tidak sholat berjamaah, kita ramaikan sholat berjamaah di masjid. Yang tadinya malas mengaji, yuk kita ramaikan di majelis taklim, pengajian-pengajian. Mudah-mudahan dengan muludan mabrur kita akan mendapat syafaatul ummah di yaumul qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi bukti cinta kita kepada Rasulullah itu memperbanyak membaca sholawat. Man sholla alayya wahidan sallallahu alaihi asyran. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku wahidan, satu sekali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan memberi rahmat kepada orang yang membaca sholawat satu itu. Asyran dibalas dengan 10. Sholawat satu dibalas dengan 10 rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya saudara, kalau kita mau ngandelin amal kita, ngandelin sedekah kita, ngandelin kebaikan kita, ngandelin pahala kita, jauh kita itu dari surga, jauh dari selamat di akhirat. Yang bisa diandalkan itu ialah syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beramal soleh terus kita lakukan dan kita selalu mengharap syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan kita membaca sholawat, kita akan mendapat syafaat dan bukti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, bukti cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita jaga, kita pelihara, kita amalkan warisannya. Apa
warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, saudara. Bukan jabatan, bukan harta, bukan dinar, bukan dirham. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah? 2 pusaka. Taraktu amroini, 2 pusaka yang aku tinggalkan. Jikalau kamu berpegang teguh kepada 2 pusaka ini, lam tadillu, niscaya engkau tidak akan tersesat selamanya. Apa 2 pusaka ini? Al-Kitabi wa Sunnati, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Makanya kalau kita ngaku cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus cinta kepada Al-Quran. Orang yang cinta Al-Quran berarti cinta Nabi. Kalau kita ngaku cinta Nabi, berarti kita cinta Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang belum bisa baca Al-Quran, mari kita taklim baca Al-Quran. Perbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita, lebih-lebih tahu maknanya. Bagaimana kita paham, bagaimana kita tahu arti maksud tujuan Al-Quran. Kalau baca Quran sendiri belum bisa, maka tidak ada kata terlambat saudara untuk belajar membaca Al-Quran. Mari kita belajar Al-Quran dengan baik. Mau kira-kira baca Al-Quran Bapak Ibu? Insya Allah mau tidak ada kata terlambat untuk belajar. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Masya Allah. Kalau kita ngaku cinta kepada Rasul, maka cintailah Al-Quran. Dan kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnahku. Man ahya'a sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, maka ia mencintaiku. Barang siapa yang mencintaiku, maka niscaya ia akan bersamaku di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Masya Allah, Alhamdulillah panitia, sunnah panitia sudah memeriahkan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menampilkan tausiah agama dan panjang mulut yang luar biasa. Insya Allah tahun depan kita meriahkan lagi para panitia, kita lomba adzan. Coba kita lomba adzan. Jangan adzannya ayat yang malas-malas, yang vokal yang malas-malas. Coba anak-anak kita latih supaya anak-anak kita belajar adzan dengan baik dan benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan yang di rumah itu kalau adzan semangat, ikut semangat. Ini udah adzan sambil nyender, suaranya yang gak jelas. Bahkan kalau ada saya suara adzan di mata saya cemas. Nyampe enggak itu adzan itu? Masya Allah ya. Maka coba untuk tahun depan ini acara sudah sukses, tetapi lebih sukses lagi kalau kita nanti ada lomba adzan. Anak-anak kita biar termotivasi untuk belajar adzan, belajar hafalan doa kunut, baca doa kunut. Jangan kayak anak-anak kita, bapak-bapak juga belum bisa, belum hafal doa kunut. Masya Allah. Maka ajarkan, kita lombakan doa kunut. Dan juga kita lombakan iman. Anak-anak kita lombakan iman sholat. Coba. Maka dengan kita lombakan azan, lombakan baca doa kunut, lombakan imam, itu memberi motivasi kepada anak-anak kita agar kita mendidik, mengajar. Lebih-lebih ada generasi di masa yang akan datang itu. Begitu saudara. Setuju tidak kira-kira? Setuju Pak. Kalau tidak setuju, Masya Allah, terlalu. Jadi kalau kita cinta Al-Quran, berarti kita cinta Nabi. Kalau kita ngaku cinta Nabi, berarti kita cinta Al-Quran. Khairun nas man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahun nasa.
sebaik-baik manusia terbaik itu ialah manusia yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita ngaku cinta kepada Nabi, bukti cinta kita kepada Nabi yang ketiga adalah meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus, kata Rasul, untuk liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Dari akhlak yang biadab menjadi akhlak yang beradab, dari akhlak yang jahiliyah menuju akhlak yang Islamiyah. Makanya penting, sangat penting sekali akhlak ini Rasulullah. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka kita harus meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita bercermin jangan di air yang keruh, tetapi kalau kita bercermin di air yang jernih. Yang kita patut teladani hanyalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah terbukti diabadikan dalam Al-Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada suri tauladan yang baik. Maka ketika kita yang muda, kita harus menghormati yang tua kita harus sayangi yang muda. Kita harus belajar akhlak agar akhlak kita menjadi akhlakul karimah, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasulullah dari mulai yang kecil sampai yang besar. Mulai kalau kita makan pakai tangan kanan, kalau kita minum pakai tangan kanan, tidak mau pakai tangan kiri aja. Masya Allah, akhlak Rasulullah gimana itu? Masya Allah, minum sambil berdiri, astagfirullah. Kalau minum sambil duduk, baca bismillah, ya. Masya Allah, sunnah Rasul tahunya wahyu baik poligami saja ya, tahunya ya. Bukan itu saja saudara, masih banyak sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dari mulai makan, dari pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan, itu masuk jamban, masuk toilet pakai kaki kiri, masuk masjid pakai kaki kanan. Itu juga merupakan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ceritakan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah habis, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu usianya sampai 63 tahun. Maka dengan waktu yang singkat ini, maka kita tidak akan cukup untuk membicarakan tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita tegakkan dan kita amalkan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena waktu jualah yang membatasi kita. Untuk ini saya sampaikan dan kami ingatkan kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat untuk selalu mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimanapun dan kapanpun. Niscaya kalau kita mengikuti dan cinta Rasul, ingat yang tiga: satu, membaca sholawat; yang kedua, dengan menjaga, memelihara, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam; dan yang ketiga, dengan meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul habibul karim. Alhamdulillah rabbil alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim